Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan pembahasan tentang manfaat zikir ya bagi seseorang muslim. Hirzul muslim minal kitab was sunnah. Untuk yang belum mengetahui video yang pertama, silakan tonton video yang pertama sebelum melanjutkan video yang kedua ini ya. Bagi yang ingin beli buku ini bisa kontak WA saya atau bisa cari di maktabah secara online, insya Allah bisa ketemu ya. Baik, saya lanjutkan. Keutamaan doa sudah saya baca tadi. Kemudian yang kedua, ketika kita rajin berdoa dan berzikir dan niat kita sudah lurus dan kita yakin bahwa doa kita diijabahi, kita tidak boleh meninggalkan membaca Al-Quran ya. Karena di sini ada tulisannya fadlu tilawatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini tidak boleh cepat. Sebab saya sering dengar orang itu membaca Al-Quran itu secara cepat. Contohnya ya, misalnya membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sebenarnya bacaan seperti itu boleh, tetapi kalau kau ingin berdoa, berzikir, kemudian membaca Al-Fatihah cepat seperti itu, dikhawatirkan doamu tidak terkabul ya. Kecuali kalau dalam kondisi mendadak, insya Allah tidak apa-apa. Adapun dalam kondisi kamu masih ada waktu luang, banyak waktu sholat qiyamul lail ya atau taraweh, tidak boleh membaca cepat seperti itu ya. Ya, dari sini qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Jadi makna arti dari ayat ini, sungguhnya orang yang yatluna kitab Allah, jadi membaca Al-Quran, yatluna ya, jadi membaca secara tilawah, bukan dengan cepat-cepat ya, dan mendirikan sholat, wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu maksudnya mengajak teman, keluarga, saudara untuk mendirikan sholat dan menafkahkan hartanya dari yang kita beri rezeki kepadanya secara sir ya, secara sembunyi-sembunyi atau dengan cara terang-terangan. Ayarjuna tijaratan la tabur, mereka ya bertujuan mencari perdagangan yang tidak merugikan, karena apa yang kalian infakkan untuk Allah ya, dengan niat karena Allah, itu tidak akan hilang. Dan seseorang yang ingin berdoa dan berzikir harus yakin, berarti harus dia membaca Al-Quran dan harus dia bersedekah, harus dia sholat, terutama sholat fardu 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka zikir yang kalian baca, doa yang kalian baca sulit diijabahi ya. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Syukur-syukur kalau bisa sholat di sepertiga malam ya, itu bagus. Kalau tidak bisa sholat duha atau sholat sunnah lainnya ya. Dan Allah akan membalas mereka. Liwafiyahum, liwafiyahum itu artinya memberi pahala yang berlipat. Jadi karena mereka menggabungkan 3 amal soleh ini ya. Kemudian
di sini ya ada hadis, semua kita sudah tahu ini, ahli-ahli khutbah juga membaca. Nah, jadi kemudian di sini ada hadis Rasulullah SAW berkata, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang menjadi pemberi syafaat bagi yang membacanya. Ya, hadis riwayatnya ada di sini. Ya. Jadi hal yang penting yang perlu kita lakukan ketika membaca zikir, membaca doa, itu harus membaca Al-Quran tiap hari. Ya, tidak cukup membaca ayat Al-Kursi, harus membaca ayat-ayat lain. Ya, harus membaca surat-surat lain. Jadi harus punya mushaf di rumah. Ajak saudara, ajak istri, ajak orang tua yang belum bisa membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran, ya, agar doa bisa cepat diijabahi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.